Terima kasih Teh Dina. Untuk acara selanjutnya, yakni pemaparan materi oleh pemateri kedua kita, Bapak Alim Harun Pamungkas SPD MPD, yang akan langsung dimoderatori oleh Ibu Reza Gusmanti. Kepada Ibu Reza, kami silakan dengan hormat. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kepada kita semua. Namun sebelum saya membuka untuk kegiatan pemaparan materi oleh narasumber kedua, mungkin di sini saya akan mengecek terlebih dahulu terkait dengan kehadiran narasumber kita. Mungkin panitia boleh dibantu untuk koordinasi dengan narasumber. Apakah narasumber itu sudah bergabung pada Zoom kita pada hari ini? Sebentar Kak Reza, ini lagi dikonfirmasi dulu ya. Oke, baik. Mungkin untuk narasumber kedua kita sedang proses bergabung pada Zoom meeting kita pada hari ini. Mungkin di sini kami akan menayangkan sebuah video, mungkin sebagai relaksasi saja bagi peserta semua. Indonesia.
Oke, baik. Sepertinya untuk pemateri kedua, Bapak Alim sudah bergabung dengan kita pada acara webinar kepenulisan hari ini. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Rafika selaku MC pada kegiatan webinar kali ini. Baiklah, kepada seluruh peserta webinar sekalian, langsung saja kita masuki acara kedua, yang selanjutnya merupakan pemaparan materi oleh Bapak Alim Harum Pamungkas, yaitu terkait dengan bedah jurnal. Namun sebelumnya saya ingin menyapa dulu kepada pemateri kita yang sudah bergabung. Selamat siang, Bapak Alim Harum Pamungkas, SPD, MPD. Selamat siang, Reza. Kemudian saya juga ingin menyapa Bapak Muhammad Yusuf sebagai Dewan Pembina Himpas. Selamat siang, Bapak. Oke. Dan selamat siang juga kepada panitia dan peserta yang sudah bergabung pada Zoom meeting webinar kepenulisan ilmiah. Mulai dari tadi pagi itu sudah ada pemateri 1 dan kali ini akan dilanjutkan dengan pemateri yang kedua. Selanjutnya, salah satu indikator penilaian keberhasilan kinerja perguruan tinggi sebagai universitas riset adalah peningkatan kemampuan meneliti serta produktivitas penelitian dan publikasi hasil penelitian dari dosen dan mahasiswa. Selain itu, berdasarkan surat edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tahun 2012 bahwa itu terkait dengan publikasi karya ilmiah, yaitu bahwa seluruh mahasiswa yang akan lulus dari sebuah perguruan tinggi wajib melakukan untuk publikasi artikel, baik itu program sarjana dan program pasca sarjana. Sebelum kita mulai pemaparan materi dari yang kedua, izinkan saya menyampaikan CV dari Bapak Alim Harum Pamungkas. Oke, baik. Nama beliau adalah Alim Harum Pamungkas, SPD MPD. Beliau dilahirkan di Yogyakarta 27 Februari pada tahun 1983. Pangkat dan jabatan beliau adalah penata muda, asisten ahli. Sekarang beliau bekerja sebagai dosen di Universitas Negeri Padang. Jabatan pengelolaan di instansi, beliau adalah Sekretaris Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang dari tahun 2019 sampai sekarang. Kemudian beliau juga sebagai manajer editor Jurnal Pedagogik, Jurnal Ilmu Pendidikan yang sudah terindeks DOAJ dan Sinta 4. Untuk riwayat pendidikan, beliau menamatkan S1 beliau pada tahun 2006 dari kampus Universitas Negeri Malang. Kemudian untuk S2, beliau juga menamatkan dari Universitas Negeri Malang pada tahun 2011. Bapak Alim merupakan dosen yang juga sangat konsen melakukan penelitian, penulisan karya ilmiah, baik itu artikel, proceeding, buku, dan di sini kita bisa melihat dari akun WOS beliau, yaitu kemudian akun Orchid, kemudian Sinta ID beliau, kemudian ada juga Google Scholar. Kemudian selanjutnya untuk riwayat kepenulisan, beliau itu aktif menulis di berbagai jurnal, baik itu jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, proceeding, buletin, dan beberapa buku. Mungkin bisa dilihat pada slide yang saya tayangkan. Oke, baik. Langsung saja kita persembahkan kepada Pak Alim untuk menyampaikan materinya pada hari ini. Saya persilahkan kepada Bapak Alim Harum Pamungkas untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semua yang saya hormati, belajar tentang menulis tentu saya tidak bermaksud untuk menggurui teman-teman sekalian ya, karena saya sesungguhnya juga yang mau saya bagi itu bukan kepintaran, tapi justru yang mau saya bagi itu adalah hal-hal apa yang perlu tidak ditiru dari saya sehingga saudara-saudara bisa berhasil begitu. Karena kalau meniru hal yang berhasil dari saya itu agak susah menemunya gitu. Kalau indikator sekarang itu menulis adalah Scopus, maka saya baru
berusaha menuju mencari Scopus. Kalau indikator menulis hebat itu adalah jurnal Sinta yang terakreditasi Sinta 1, Sinta 2, saya juga belum sampai di situ. Kalau mengelola jurnal yang hebat itu adalah mengelola jurnal yang sudah terindeks Scopus, saya juga belum sampai ke situ. Jadi sesungguhnya saya ini tidak siapa-siapa di antara kita semua. Jadi saya di sini bermaksud untuk membagi beberapa hal yang saya ketahui dan telah saya lakukan, sehingga andai kata hal-hal tersebut tidak pantas untuk saudara-saudara tiru, insya Allah saudara-saudara akan punya prestasi yang lebih baik. Untuk itu saya berusaha mengenalkan materi ini sesuai dengan hasil konfirmasi kepada panitia bahwa yang akan dibedah itu jurnal, ataukah yang akan dibedah itu artikel yang akan diterbitkan di jurnal. Kalau yang diterbitkan adalah jurnal, kalau yang akan kita bedah adalah jurnal, maka kita harus buka sebuah jurnal, kemudian kita bongkar satu persatu. Itu. Tapi kalau yang kita bedah adalah artikel, itu yang akan saya lakukan hari ini. Dan saya inginnya nanti teman-teman di sini tanya jawab dengan saya, gitu. Jadi dari awal ini kita tidak memulainya dengan saya memberi penyuluhan begini, terus nanti teman-teman baru dikasih sesi bertanya. Saya pikir tidak perlu begitu. Jadi dari awal kita sudah bisa langsung tanya jawab. Apakah diperkenankan demikian, Bu Reza, moderator? Iya, dipersilakan Pak Alim. Oh iya. Iya. Bapak Ibu yang lain bagaimana, bersedia? Sedia, Pak. Ya, ada yang sudah punya jurnal yang sudah pernah punya tulisan terakreditasi masuk ke jurnal terakreditasi Sinta? Sudah ada? Belum, Bapak. Belum ya? Apakah Belum. sudah punya artikel yang masuk pada jurnal terindeks di OAJ? Belum juga? Ingin, Pak. Belum ya? Baik, kalau begitu dari dua identifikasi itu kira-kira saya tahu posisi kita kira-kira sama lah ya, saya dan saudara itu sama, hanya kita perlu berbagi sekarang. Ini saya gini, teman-teman semua sudah lulus S1, sudah menulis skripsi, sudah mengirimkan artikel pada sebuah jurnal ber-ISSN sebagai syarat kelulusan. Kemudian kebutuhan sekarang kira-kira adalah untuk memenuhi tugas-tugas S2 dan keharusan administrasi bahwa untuk lulus dari program studi itu S2 ya pasca sarjana itu harus memiliki jurnal yang artikel pada jurnal yang terindeks. Benar demikian ya? Betul, Pak. Ya, Betul, baik. Pak. Baik. Siapa yang sudah berselancar ke banyak jurnal? Saya yakin kita semua sudah. Nah, sekarang kita coba saya masuk ke slide ini. Sebaiknya saya yang share screen atau dari panitia yang share screen? Boleh Pak, dibantukan dari sini Pak. Oh baik, slide berikutnya, Salindia berikutnya. Oke. Ya, pada halaman Salindia ini tertulis di sini bahwa ini 3 hal yang harus dikenali saat kita masuk ke sebuah jurnal. Membuka sebuah laman jurnal atau website jurnal, itu yang harus dibaca oleh seorang autor itu adalah membaca tentang informasi umum jurnal. Jurnal itu sesuai dengan skop apa dan waktu terbitnya kapan. Itu informasi pertama. Itu informasi yang paling umum yang harus ditangkap oleh seorang penulis. Kemudian yang kedua adalah informasi yang secara khusus harus diperoleh oleh seorang penulis. 3 informasi khusus tersebut adalah yang saya tuliskan di Salindia saya ini. Ada panduan menulis, pernyataan etis, dan contoh naskah. Panduan penulis itu perlu diketahui utamanya untuk mengenali karakteristik dari
penulis yang berhak menulis pada sebuah jurnal. Jadi pas setiap jurnal itu punya aturan-aturan penulis tipe apa yang berhak mengirimkan tulisannya ke jurnalnya. Maka panduan penulis atau author guidelines itu perlu diketahui oleh semua penulis. Selain di situ juga ada nanti yang kita kenali nanti dengan jenis tulisan yang akan diterima, itu juga ada di dalam author guideline itu. Atau bagaimana cara menuliskan artikel di dalam jurnal tersebut. Yang kedua adalah pernyataan etis. Ini nanti akan berhubungan dengan jurnal ini berbayar atau tidak berbayar pada saat ia diunduh atau pada saat ia disalin, ya, maksudnya pada saat di copy itu berbayar atau tidak. Itu informasi itu bisa kita dapatkan pada ethics statement. Kemudian nanti ada lagi manuskrip template. Manuskrip template ini adalah hal yang harus diunduh oleh semua penulis. Unduhlah template pada jurnal yang menjadi sasaran kita. Dan saran saya, pada saat kita mengenali informasi awal begini, pasti kita punya ketertarikan untuk melihat jurnal-jurnal lain. Dan memang sejak awal S2 begini, sejak awal S2 atau sudah memprogram untuk segera menerbitkan tulisan di sebuah jurnal untuk kepentingan tugas misalkan, itu sudah harus mulai dirancang, saya akan menyasar jurnal mana, untuk kajian apa, itu sudah bisa difokuskan sekarang. Jadi jangan main tembak di akhir gitu. Nanti di akhir baru mencari saya jurnalnya yang ini atau itu baru ditemukan belakangan, enggak. Jadi dibidik dari sekarang, saya akan menerbitkannya di jurnal mana, saya akan mengirimkan tulisan dengan jenis apa. Mengapa demikian? Karena itulah nanti akan membangun roadmap saudara-saudara sekalian. Roadmap atau peta jalan itu adalah yang akan membawa karir kita sebagai akademisi. Saya percaya tidak semua orang masuk sekolah pasca sarjana untuk kepentingan menjadi dosen. Namun demikian, kita punya concern perhatian tertentu yang secara khusus akan selalu kita kembangkan dan kita tingkatkan. Contohnya, seperti saya dalam bidang pendidikan luar sekolah, saya memilih peta jalan saya adalah tentang kebijakan pendidikan. Sejak 2017 sampai 2030, saya sudah punya petanya. Dan pada saat peta itu saya rancang, setiap tahunnya saya ngapain, setiap tahunnya saya harus menerbitkan artikel di mana, penelitian jenis apa, buku apa yang akan saya susun, untuk melengkapi finish saya di 2030, itu sudah saya rancangkan. Maka teman-teman, saya sarankan juga demikian. Bertahaplah dari jurnal-jurnal yang barangkali menurut kita memiliki standarisasi akreditasi yang paling bawah. Bisa saja mulai dari jurnal yang akreditasinya Sinta 6, Sinta 5, 4, bertahap saja begitu. Saya menggunakan cara itu selama ini. Jadi saya mengirim artikel pada jurnal yang Sinta 4, yang Sinta 5, kemudian ke Sinta 3, kemudian yang DOAJ, kemudian ke indeks yang lain. Jadi itu berjalannya pelan-pelan gitu. Saya yakin begitu itu akan membentuk kreativitas tertentu karena kita konsisten pada jalan kita. Nah, itu yang saya sarankan tadi bahwa teman-teman perlu membidik jurnal mana. Sebagai penulis secara teknis, itu tadi pesan strategisnya, secara teknis teman-teman ngambil manuskrip atau mengunduh template-template dari setiap jurnal yang sudah dituju. Apakah sudah pernah melakukan hal seperti itu, teman-teman sekalian? Sudah. Ya, baik. Belum, Pak. Kalau semacam itu sudah dilakukan, maka kita sudah memenuhi kriteria yang pertama. Tentang apa yang harus dipelajari, dipahami oleh seorang autor. Berikutnya, salin dia berikutnya. Slide berikutnya. Ya, pada maaf yang tadi template. Ya, pada template itu biasanya kan ada keterangan-keterangan semacam ini. Keterangan-keterangan semacam ini, baik itu penjelasan tentang bagaimana penulisan judul, berapa karakteristik judul, berapa karakteristik kata yang ada dalam sebuah judul, kemudian apakah judul itu kita rasa layak ataukah tidak, itu yang harus kita pelajari.
terus bagaimana cara menulis diri kita itu juga nanti berhubungan dengan, biasanya kalau di kampus itu akan sangat teknis, itu berhubungan dengan apakah seseorang itu akan mendapatkan bantuan dana, apakah tidak. Misalkan begini, ada penulis 1, penulis 2, penulis 3 yang diakui dalam, misalkan Anda dibiayai oleh kampus Anda, itu kan bisa saja yang dibiayai adalah penulis pertama, penulis 2 dan 3 tidak. Dan nanti yang kita sebut dengan koresponden autor itu adalah email yang digunakan, dan dia tidak harus email dari penulis pertama, bisa saja penulis kedua atau penulis ketiga. Nah, itu juga harus kita kenali bahwa sisi menulis nama dan siapa anggota penulis itu juga bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang sambil lewat saja, tapi juga harus dikenali. Jangan-jangan nanti ada konflik dengan tim peneliti hanya gara-gara soal penulisan nama, peletakan 1, 2, 3 dan email koresponden yang digunakan. Kemudian untuk judul itu sendiri itu juga karakternya diperhitungkan teman-teman. Jadi antara kita menuliskan judul dengan pakai nama daerah dengan judul yang tidak pakai nama daerah, itu juga ada pengaruhnya. Karena kalau judul, contohnya penelitian yang menggunakan di kecamatan ini, kabupaten ini, provinsi ini. Dalam sebuah jurnal saya sarankan untuk artikel yang dikirim ke sebuah jurnal sebaiknya dihilangkan kata daerah itu. Untuk apa? Untuk menunjukkan kesan bahwa ia globalized gitu, dan dia tidak mengglobal, tidak melulu pada sebuah daerah yang sangat kecil ya begitu. Jadi skop penelitiannya akan lebih besar. Kemudian abstrak dan kata kunci, belajarlah menyusun kata kunci, karena kata kunci ini adalah sesuatu yang kalau kita menggunakan kata kunci tersebut, kita akan bisa langsung masuk ke core dari penelitian kita. Contohnya kita meneliti tentang lembaga kursus dan pelatihan, pengelolaan lembaga kursus dan pelatihan. Itu kata kuncinya adalah kalau ada penelitian berjudul pengelolaan lembaga kursus dan pelatihan, itu kata kuncinya adalah pengelolaan dan kursus. Jadi itu dia materinya adalah seperti itu gitu. Jadi kalau materi utama dalam kata kunci itu kita menentukan kata kunci yang begitu disebut, kita bisa langsung masuk ke core dari apa yang kita tulis. Pada bagian pendahuluan tentu dia berisi antara hal yang ideal, hal yang faktual, kemudian dia berisi tentang kesenjangan antara keduanya, ada gap di situ. Tapi introduction ini, dalam menulis introduction ini, dalam menulis latar belakang, itu perlu dijelaskan aspek yang novelty. Novelty it means urgent, menarik, unik. Ada sesuatu yang urgent, ada sesuatu yang menarik, dan ada sesuatu yang unik untuk kita teliti. Keurgentan, kemenarikan, keunikan dari masalah yang kita angkat, itu tidak berarti ia ansih masalah. Tapi ia juga bisa berupa isu-isu yang terbaru atau sesuatu hal yang mutakhir di era sekarang. Itu bisa kita anggap sebagai sesuatu yang memenuhi kaidah novelty. Dari mana sebuah artikel, sebuah latar belakang itu menggambarkan sebuah kebaruan adalah ketika ia disandingkan dengan artikel-artikel lain, disandingkan dengan penelitian-penelitian lain. Saya mau kasih contoh sebentar ya. Boleh saya membagi layar, Bu Risa? Saya share screen ya. Ya, silakan, Pak. Ini, teman-teman bisa lihat di layar ya.
Halo? Bisa, Iya, Pak. iya Pak, bisa. Bisa, Jadi Pak. ini contohnya ini di latar belakang. Saya tulis ini ada sebuah artikel. Jadi untuk menjelaskan apakah sesuatu itu memiliki kebaruan atau tidak, disarankan sebuah latar belakang itu kaya dengan literatur. Justru tempat yang harus paling penuh atau yang para editor seperti saya lakukan untuk memeriksa sebuah artikel itu layak apakah tidak, itu biasanya kita lihat dari proporsi banyaknya kutipan yang terdapat pada latar belakang. Justru bukan pada bagian pembahasan, melainkan pada bagian latar belakang. Mengapa demikian? Itu untuk menunjukkan kebaruan. Jadi kebiasaan kita ini kan pada kita menulis artikel, itu selalu kita menulis, seperti halnya skripsi, itu latar belakang kita justru sedikit kita menggunakan referensi, kemudian bab 2 itu kita menumpuk dari semua sumber literatur kita tumpuk di situ, kemudian nanti bab 3 itu semua khusus untuk referensi buku-buku penelitian. Kemudian bab 4 nanti itu tidak ada referensi. Baru bab 5 adalah kawinan antara bab 4 dengan bab 2. Hasil penelitian dengan landasan teori atau tinjauan pustaka. Dalam karakter jurnal, dalam karakter artikel jurnal itu menjadi berubah karena kutipan-kutipan jurnal terbaru itu menjadi penting untuk menunjukkan state of the art dari penelitian kita. Di mana posisi penelitian kita hari ini itu ditentukan dari bagaimana hasil penelitian yang telah ada sebelumnya. Itu. Contohnya seperti artikel ini. Baru ia memulai sampai dengan kalimat pertama saja, dia sudah punya 3 kutipan. Kalimat kedua, dia sudah punya kutipan nomor 4, 5, dan 6. Kemudian nanti kalimat ketiga, dia sudah punya kutipan 7 dan 8. Kemudian pada kalimat keempat, dia sudah punya, kalimat kelima, dia punya kutipan nomor 9. Kemudian punya kutipan nomor 8 lagi, kutipan nomor 9 lagi. Artinya ini mengutip terus pada paragraf pertama. Begitu pula pada paragraf kedua. Baru jalan satu kalimat sudah mengutip. Ini bukan mengutip sesungguhnya. Yang mau kita maksudkan adalah kita menyandingkan apa yang ditulis ini dengan penjelasan itu. Karena tidak semua jurnal itu bisa mengakomodasi ide kita. Contohnya begini, setiap paket yang dirancang terjabarkan dalam skema masing-masing. Berarti kan paragraf 2 yang saya beri blok ini, setiap paket dirancang terjabarkan dalam skema masing-masing. Apabila setiap paket dalam skema ini dijabarkan, maka saya akan menghabiskan hampir setengah halaman khusus untuk menjelaskan tentang paket dari skema itu. Dan itu terlalu banyak isinya. Maka itu kita cukup mengutipkan ini. Oh, di sini bisa kita temui informasi itu. Kemudian ada paket pernikahan antara SMK dengan industri terdiri dari 9 skema. Isinya ada kutipan nomor 9. Dan seterusnya. Penjelasan itu semacam itu. Jadi artikel jurnal itu dia bersifat informasi yang padat namun mampu telusur. Kalau ia banyak tapi tak bisa ditelusuri, kira-kira itu skripsi namanya. Skripsi kita kira-kira seperti itu. Skripsi saya utama seperti itu. Itu yang saya maksud. Kemudian saya masuk ke saya bagi layar sendiri aja biar. Oke, baik Pak. Nanti kalau ganti-ganti lagi. Nah, ini penjelasan tadi tentang penulis, kemudian tentang abstrak, ya, tentang introduction, kemudian dalam menjelaskan tentang latar belakang itu ada kalanya memang diminta untuk ini yang saya maksud tadi dengan research gap ini, research gap atau terjadinya kesenjangan-kesenjangan, ketimpangan antara penelitian kita dengan penelitian orang dalam rangka menunjukkan state of the art daripada penelitian kita. Karena solusi yang ditawarkan, pentingnya penelitian yang dilakukan. Barangkali ini penting. Barangkali penelitian kita menawarkan solusi. Walaupun kadang-kadang kita tidak menawarkan solusi apa-apa, tapi ini menunjukkan bahwa kita punya daya analisis terhadap peta perjalanan penelitian yang telah ada selama ini dan kita hadir di tengah-tengahnya sebagai apa untuk mempertegas posisi. Kemudian tujuan penelitian kita, penelitian ditujukan untuk apa, itu simpel dijelaskan di situ, dan itu harus singkat dan detail.
Contohnya kalau kita ingin melakukan penelitian tentang mengembangkan model apa gitu itu maka penjelasannya ya cukup mengembangkan model tentang ini. Tidak perlu ada penjelasan sangat panjang lebar untuk membuat itu semakin detail gitu. Ini halusan penulisan yang memerlukan kiat dari kita atas pengalaman menulis itu bisa diperoleh asal jam terbangnya tinggi menulis, soal kita bisa punya itu. Nah, ini juga ada penjelasan tentang keuntungan dari apa sih yang akan diperoleh oleh masyarakat atau ilmu pengetahuan tentang dari penelitian yang kita lakukan itu. Itu pada introduction. Kira-kira sudah melakukan itu juga? Sudah ya? Halo Bapak Ibu masih di sini apa enggak ini? Masih, Pak. Masih, Nah, Pak. ya Masih. kalau ditanya mohon izin dijawab, Bu. Pak ya. Ya jadi ditanya mohon izin dijawab. Nah, karena nggak di kelas ya jadi agak susah. Kemudian metode ya. Ini kalau tentang kita bicara metode contohnya. Dalam kita bicara metode itu dijelaskan dalam kurang lebih 1 halaman atau setengah halaman aja, setengah halaman atau 1 halaman, kira-kira begitu untuk metode. Dijelaskan dengan sesuatu yang agak panjang karena di sini yang diminta adalah langkah per langkah. Jadi dia rukun dari kegiatan-kegiatannya itu dijelaskan. Contohnya pada saat A survei awal melakukan apa dan dilaksanakan berapa lama. Kemudian nanti melakukan kegiatan yang kedua, melakukan observasi itu berapa lama, ngapain saja gitu itu. Terus nanti dia berisi tentang langkah-langkah yang sangat runut ya tentang aktivitas kita. Dan ingat, tidak perlu ada teori di dalam metode penelitian. Dihindari menggunakan itu. Karena inilah yang menunjukkan seseorang peneliti itu memang mengetahui langkah yang dilakukan dan mengenali artikelnya. Jangan sampai malah nanti diturnitin malah di bab metodenya yang banyak turnitinnya. Wah, itu kalau itu nyontek namanya itu metodenya. Metode ini yang kita kenali saja. Pakai Creswell kalau studi kasus ada 7 langkah. Berarti 7 langkahnya apa? Urutnya begini. Kalau pakai yang lain analisisnya langkahnya seperti ini, kita jelaskan setiap langkahnya. Andai kata pada hal yang umum-umum ya, contohnya seperti ada biasanya kita kan dalam itu membuat analisis menurut Bock and Gall itu seperti ini, terus kita gambar. Itu sudah terlalu umum. Yang kita masukkan gambar ke dalam bab metode ini adalah hal yang barangkali belum pernah ditemukan orang. Langkah-langkah yang agak unik yang tidak lazim itu baru dimasukkan dalam bab metode ini. Berikutnya adalah bab tentang hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan itu ada kalanya ia dipisah menjadi 2 subbab. Ada bab hasil sendiri, ada bab pembahasan sendiri. Ada kalanya pula ia digabung keduanya menjadi result and discussion. Tapi yang paling penting adalah apa isinya. Kalau tujuan penelitiannya ada 3, maka kita juga menjelaskan hasil temuannya juga ada 3. Tidak boleh kurang, tidak boleh berbeda. Lebih saja nggak boleh, kurang juga nggak boleh. Kemudian apabila itu jurnal dikirim pada artikel itu dikirim pada jurnal-jurnal yang mensyaratkan penggunaan gambar atau tabel yang secara khusus, contohnya dia meminta menggunakan tabel adalah menggunakan aplikasi ini atau aplikasi tertentu begitu itu, maka ya kita harus turuti menggunakan gambar dan tabel menggunakan aplikasi itu. Jangan memaksakan diri, saya pokoknya kalau gambar saya harus pakai Corel atau Photoshop, nanti saya perkecil saya masukkan ke situ. Jangan seperti itu. Dituruti saja maunya. Dan gambar yang dimasukkan sama dengan dalam metode tadi, jangan gambar yang umum atau justru malah foto yang dimasukkan. Saya rasa tidak perlu.
gambar, ada keterangan gambar yang menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa lain diubahkan ke bahasa Inggris. Tabel nomor itu juga diubahkan. Nanti metode apa diubahkan ke bahasa Inggris. Jangan sampai teksnya bahasa Inggris, gambarnya berbahasa Indonesia. Nanti itu tidak bisa dikenali maksudnya. Atau nanti kita malah menjawab, nah ini kan aslinya memang berbahasa Indonesia gambarnya, mengapa harus saya ubah? Sebaiknya yang semacam itu diberi penerjemahan. Diubahkan, agar karena reviewer jurnalnya nanti bisa mengenali langsung gambar tabel yang saudara maksud. Kemudian pembahasan harus mengungkap analisis mendalam dari hasil yang diperoleh. Dalam hal ini tentu yang akan kita lakukan itu adalah melakukan analisis yang mendalam secara teoritik. Kedalaman teori saudara-saudara sebagai penulis itu diuji pada bab result and discussion. Bukti-bukti referensi diperlukan, tapi tentu tidak sebanyak yang dimaksud. Contohnya, saya dalam menganalisis ini, saya menggunakan teori ini. Maka pertajamlah pisau teori itu untuk menganalisis apa yang sedang kita teliti. Sementara referensi pada bab latar belakang tadi itu digunakan untuk memperjelas posisi kita among the researchers. Jadi di antara banyaknya research ini, kita ada di mana. Kita nggak sendirian. Banyak ini peneliti-peneliti lain, hasil penelitian lain, kita ada di tengah-tengahnya. Yang kita maksud dengan kita memperbanyak kutipan di bab 1 dan menyedikitkan kutipan di bab result and discussion. Kemudian menjelaskan kebaruan penelitian, ini tetap bicara novelty, seperti tadi ada research gap, kemudian kegunaan ia bagi peradaban manusia utamanya, itu dijelaskan di situ. Kemudian manfaat dan kontribusi penelitian bagi masyarakat, ini sehubungan dengan. Kemudian dalam hal menuliskan tentang kesimpulan nanti diperhatikan. Ada jurnal yang mensyaratkan kesimpulan dalam bentuk poin, ada yang mensyaratkan tulisan dalam bentuk paragraf. Itu tolong diperhatikan. Jangan sampai yang diminta pakai poin, teman-teman pakai paragraf. Yang diminta paragraf malah pakai poin. Atau biar komplit ditambahi paragraf dengan poin. Itu juga tolong dicermati. Kalau jurnal-jurnal Eropa tentunya ya seperti tes IELTS ya, yang diminta jawabannya huruf aja ya huruf aja, nggak usah pakai panjang-panjangnya gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Dan kesimpulan tentu bukan ringkasan dari pembahasan, tapi dia adalah menjawab tentang tujuan penelitian, menjelaskan posisi kebaruan dari hasil yang ditemukan dan keuntungannya terhadap masyarakat. Inilah yang kita sebut dengan membuat sebuah simpulan, bukan ringkasan dari pembahasan. Kira-kira demikian untuk mengantarkan kita berdiskusi, Bu Reza. Saya kembalikan, silakan Bapak Ibu sekalian memberikan respon, nanti saya akan bantu sebisa saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak Alim Harum Pamungkas, SPD EPD, atas pemaparan materi yang sangat luar biasa di hadapan kita bersama, sehingga ini sangat membuka wawasan kita sekali dalam menulis artikel, karena memang ya kalau kita mahasiswa pasca sarjana, artikel ini merupakan suatu syarat kelulusan bagi kita saat ujian disertasi ataupun ujian tesis nantinya. Baik, untuk sesi selanjutnya kami akan membuka 3 pertanyaan kepada peserta webinar kepenulisan ilmiah yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa melalui chat dan bisa juga langsung bertanya kepada pemateri kita pada hari ini. Kepada peserta seminar dipersilahkan mengajukan pertanyaan terbaik. Izin bertanya, Bu. Iya, silahkan. Mohon disebutkan nama dan asal kampusnya. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asita Al-Mufidah dari Pasca Sarjana UPI. Nah, yang ingin saya tanyakan, itu ada beberapa, Pak. Pertanyaan pertama ini. Tadi kan sudah dijelaskan, sedikit disinggung tentang OAC, kemudian sintak, kemudian Scopus, gitu. Nah, sebenarnya saya sendiri gitu belum tahu lebih dalam begitu ya tentang apa sih OAC, Sinta sama Scopus. Nah, sepertinya itu
perlu sekali begitu ya, bagi saya pribadi khususnya untuk mengetahui itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa sih perbedaan dari OAC, Sinta, dan Scopus? Kemudian dari segi kualitasnya bagaimana? Gitu. Pertanyaan pertama, Pak. Kemudian yang kedua, ini artikel yang disubmit di sebuah jurnal begitu ya, itu kan sangat banyak sekali, mungkin ya banyak sekali artikel yang disubmit. Nah, kalau misalnya semua artikel misalnya Pak, semua artikel itu sudah memenuhi sistematika kepenulisan yang disyaratkan oleh jurnal. Nah, untuk publikasinya, maksudnya yang dipilih oleh jurnal yang akan dipublish itu artikel yang seperti apa begitu Pak? Kemudian yang ketiga, ada 3 pertanyaan Pak, mohon maaf. Silakan. Kemudian, Iya, silakan. nah, kemudian yang ketiga itu ini. Jadi saya itu rencananya mau menulis artikel, tapi artikelnya itu yang meta analisis Pak. Nah, saya sempat bertanya kepada dosen, katanya untuk meta analisis itu untuk jurnal-jurnal di Indonesia itu apa ya masih sedikit gitu untuk kemungkinan dipublikasikannya begitu. Paling kalau meta analisis harus ke internasional begitu. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, apakah dari Bapak sendiri ada rekomendasi begitu jurnal yang dapat menerima artikel yang meta analisis dengan adanya perhitungan efek size seperti itu. Nah, mungkin 3 pertanyaan itu dari saya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Asifah Al-Mufida. Mungkin langsung dijawab saja Pak Alim atau bagaimana Pak? Langsung saja Bu. Oke, baik, dipersilahkan Pak Alim. Bu Asifah, yang pertama beda DOAC, Sinta, dan Scopus. Kalau lembaga itu diakreditasi, maka jurnal itu juga sebuah lembaga dan ia diakreditasi Bu. Ada akreditasi nasional, ada akreditasi internasional. Lembaga pengakreditasi itu berbeda-beda. Di Indonesia itu Sinta Ristek Brin, itu Sinta itu adalah lembaga akreditasi bagi sebuah jurnal. Itu berjenjang mulai dari Sinta 6 sampai dengan Sinta 1 yang paling tinggi. Kemudian ada akreditasi internasional yang dipahami atau dijadikan referensi oleh pemerintah. Dalam hal ini ada Scopus, kemudian Directory Open Access Journal atau DOAJ. Sama-sama 2 mesin pengindeks, sama-sama 2 lembaga pengindeks yang mengindeks sebuah jurnal layak secara internasional ataukah tidak. Kira-kira DOAJ itu berada setingkat di atas, ya maaf, dia berada di bawah Scopus gitu. Jadi kalau DOAJ nanti kalau pengen belajar DOAJ, saya hubungkan dengan ambasadornya, saya ada kenal ambasador DOAJ di Indonesia, bisa nanti Bapak itu yang nanti bercerita bagaimana sebuah jurnal DOAJ. Yang paling tinggi tetap jurnal Scopus. Jurnal Scopus akan membagi penelitian kita berdasarkan 4 kuartil, ada kuartil 4 sampai dengan kuartil 1 yang paling tinggi. Kuartil itu nanti berpengaruh terhadap H-index dan bagaimana jurnal itu diakui oleh seberapa besar kelompok masyarakat ilmiah di dunia. Maka itu pembagiannya. Ada kalanya jurnal yang tidak pernah diakreditasi nasional memperoleh akreditasi DOAJ atau akreditasi Sinta. Jadi dia tidak pernah diakreditasi oleh nasional, tapi langsung diajukan ke akreditasi internasional itu bisa. Jadi itu perbedaan 3 karakteristik jurnal dengan indeksasi atau reputasi internasional seperti itu. Mana yang kita pilih? Sebaiknya untuk langkah awal, mari membuka Skimago Jurnal Rank atau membuka websitenya Skimago. Skimago itu tulisannya saya tulis di tag di kolom komentar Skimago. Nanti silakan cek di Skimago Jurnal Rank atau SJR. Jurnal-jurnal berdasarkan klasifikasi kuartilnya, atau saya kirim deh, saya kirim aja ke tempat chat nih sekarang. Saya semalam juga mengunggah itu soalnya. Ada, sebentar saya kirimkan, biar nanti bisa untuk oleh-oleh ya. Ini mana ya? Bentar. Ya baik Pak. Saya punya kok semalam itu saya punya, saya taruh mana? Atau nanti deh saya kirimkan ya. Itu terus yang pertanyaan yang kedua,
adalah tentang seleksi artikel jurnal. Bagi kami editor dan reviewer itu pekerjaannya seperti ini, Bu Asifah. Naskah masuk itu yang pertama kali diseleksi itu adalah sesuai apa tidak sama template. Tidak sesuai sama template dibuang. Kemudian yang kedua, kalau dia sudah sesuai sama template, langkah berikutnya diperiksa adalah umumnya ya, itu adalah kalau di kami gitu, langsung kami lihat itu daftar referensinya. Mencari referensi-referensi yang tidak berhubungan dengan judul. Contohnya kalau judulnya itu tentang, mohon maaf Bu Asifah, judulnya apa kira-kira yang mau diteliti itu? Topiknya apa? Waktu itu, sekarang kan sedang ini Pak, submit ke Sinta 4 tentang keterampilan practice of scientific investigation. Nah, maka selain judul itu, selain yang berhubungan dengan topik itu, tidak perlu ada di daftar rujukan. Terus kita menggunakan hanya menyeleksi untuk artikel jurnal itu kalau bidang MIPA itu sudah tidak seperti bidang pendidikan Bu. Kalau bidang pendidikan itu sudah rujukannya 5 tahun terakhir kalau jurnal. Nah yang sering lagi bermasalah itu begini, benar yang dikutip jurnal di dalam referensi, tapi yang dikutip dari jurnal itu bukan hasil penelitiannya, melainkan latar belakangnya, metodenya, itu bukan mengutip jurnal itu namanya. Itu namanya itu apa namanya? Ya bukan mengutip ya, saya nggak tahu namanya, itu bukan mengutip itu namanya itu. Kalau mengutip itu isi jurnal itu apa, itu yang kita ambil, hasil penelitiannya itu yang kita butuhkan. Makanya itu dia dituntut untuk penelitian terbaru. Contohnya gini, kita tidak mungkin ingin bicara tentang bagaimana Raffi Ahmad setelah vaksinasi itu menggunakan kutipan tentang majalah Hai atau apa itu majalah anak muda yang tentang Raffi Ahmad pada saat awal-awal jadi cover boy, itu kan nggak mungkin begitu. Jadi informasi terbaru tentang infotainment dicari oleh wartawan infotainment, wartawan di bidang entertainment. Sementara informasi terbaru di bidang penelitian itu dimiliki oleh para sarjana, oleh para peneliti. Yang satu diupload di majalah, yang satu diupload di jurnal. Itu kan perbedaan utama. Yang kita ambil bukan metodologinya, tapi yang kita ambil adalah hasil penelitian. Itu jadi dicek pertama referensinya. Kemudian setelah dicek referensi, oke, semua memenuhi syarat untuk mana yang paling sedikit punya kesalahan, dicek referensi itu langsung dicek judul, dia berpulang. Tadi ngecek referensi dan judul itu disamakan, jadi itu bersamaan. Judul itu akan diambil mana judul yang paling mengglobal dan mana yang sangat melokal. Judul-judul yang membawa unsur lokalitas seperti menjelaskan kelurahan, kecamatan, atau bahkan RT RW sampai dengan provinsi itu menunjukkan lokalitas. Maka tipikal artikel dengan judul semacam itu kecil kemungkinan untuk memenuhi seleksi pada publikasi jurnal terindeksasi nasional yang tinggi atau terindeksasi internasional bereputasi begitu. Kira-kira itu, karena sejauh pengalaman kami, contohnya saya mengelola jurnal di Sinta 4 itu masih memaklumi kalau ia menuliskan provinsi. Tapi kemudian kita naikkan lagi standar. Kalau sekarang kita sudah Directory Open Access Journal, sudah DOAJ, maka kita tentu tidak akan mengambil yang masih pakai kata provinsi karena sudah terakreditasi internasional. Otomatis kami harus membuang semua hal yang Sumatera Barat, yang Jawa Barat, yang Lombok Barat, yang Maluku Tengah, harus kita buang semua. Itu konsekuensinya. Gitu. Jadi itu kira-kira sampai ke tahap itu. Kemudian setelah tahap judul diseleksi, referensi judul, kemudian kita masuk ke tahap abstrak. Abstrak itu kalau tadi seleksi template berarti menghitung jumlah kata sesuai apa tidak. Seleksi abstrak berikutnya adalah memeriksa apakah abstrak itu memiliki hal-hal yang merepresentasikan isi penelitian. Nah itu kita cek. Isi penelitian nanti langsung kita periksa pada bab metode. Bab metodenya ada kebaruan tidak? Oh kalau tidak maka metodenya apakah langkah per langkah dijelaskan. Kemudian apakah latar belakangnya itu memenuhi unsur novelty itu tadi. Sudah baru seterusnya isi nanti diserahkan kepada para reviewer. Kira-kira demikian singkatnya, kalau nanti dijelaskan lebih panjang, kapan-kapan saya bersedia. Dan atau nanti kalau butuh yang perlu senior, saya ada
Mas Imam di Universitas Negeri Semarang itu sangat ahli dalam memeriksa semacam ini. Kemudian ada tentang artikel meta-analisis itu. Jadi meta-analisis itu adalah metode yang dipilih. Maka yang kita harus perhatikan judul jurnalnya itu adalah berhubungan dengan topik apa yang kita ambil. Topiknya kita tentukan, maka kita langsung masuk ke Skimago tadi. Di Skimago diperiksa pada tabel yang saya kirim di kolom komentar. Di situ diperiksa di tabel Excel itu jurnal apa ya yang sehubungan dengan topik penelitian yang saya mau ambil. Kira-kira 3 itu Bu Asyifa. Terima kasih Bu Reza. Ya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Alim atas jawaban pertanyaan dari Ibu Asyifa. Bagaimana dengan Ibu Asyifa? Apakah sudah terjawab semua pertanyaannya? Ya, alhamdulillah. Ibu, satu lagi boleh tidak? Tadi itu kan Bapak menjelaskan tentang ada lokalitasnya gitu di judulnya. Pak, kalau misalnya yang kita angkat itu memang misalnya di daerah tertentu kearifan lokalnya itu. Nah, itu beda lagi ya Pak, berarti bukan termasuk dengan yang tadi Bapak jelaskan itu. Oh, beda. Contohnya ada penelitian tentang tentang tradisi Balimau di Sumatera Barat. Itu berbeda, atau surau di Sumatera Barat itu menggunakan kata Sumatera Barat untuk menjelaskan sebuah konteks tertentu. Itu berbeda nanti dengan penelitian, contohnya penelitian lembaga kursus di kecamatan A, Kabupaten B, Provinsi C. Gitu kan berbeda ya. Oh iya, Pak, siap Baik. mengerti. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Teh Asyifa atas pertanyaannya. Kemudian Pak, ini untuk pertanyaan kedua ada yang menanyakan via chat. Pertanyaannya yaitu hasil dan kesimpulan yang kita tampilkan di abstrak harus sesuai atau menjawab tujuan penelitian, biasanya hampir sama yang dituliskan. Sebaiknya bagaimana menjanjikan hasil dan kesimpulan yang baik pada abstrak? Terima kasih. Mohon langsung dijawab Pak Alim. Itu Bu Ulfi itu dibahasakan ulang. Dibahasakan ulang dengan lebih ringkas, atau makanya begini, menuliskan abstrak itu adalah pada akhir setelah aktivitas kita semua selesai. Begitu selesai sampai referensi selesai, baru kita masuk ke abstrak. Bukan bikin abstrak dulu baru kemudian ke situ gitu. Jadi setelah kita di akhir, kita baru akan tahu apa yang kita tulis dengan mengcopy ulang kesimpulan. Konsekuensinya harus menulis dengan corak yang lain yang lebih singkat. Karena kadang-kadang kesimpulan bisa jumlahnya puluhan kata, sementara kita hanya membutuhkan kira-kira belasan kata pada abstrak untuk menjelaskan kesimpulan kita. Maka kemampuan memilih diksi di sini menjadi penting dalam abstrak. Begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Alim atas jawabannya. Bagaimana dengan Ibu Ulfi Faiza? Apakah sudah terjawab atas pertanyaan yang sudah Ibu sampaikan? Ya, terima kasih Pak Alim. Pak Alim tadi disampaikan bahwa kesimpulan itu ada novelty sama ada manfaat untuk bidang ilmu. Jadi di abstrak itu, di hasil tidak dimunculkan itu, tapi di kesimpulan dimunculkan itu. Novelty-nya apa, manfaatnya apa. Ya, jadi abstrak itu, kalau abstrak itu meletakkan novelty di baris akhir Bu ya. Jangan sampai lupa itu Bu. Jadi setelah hasil simpulan itu jelas, itu nanti dikasih kata-kata di akhir sebelum barisan kalimat paling terakhir itu ditulisi penelitian ini bermanfaat untuk ini begitu loh. Jadi azas kemanfaatan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan sosial di situ. Kalau mau agak panjang ya ditampil satu baris sebelumnya lagi tentang penelitian ini berada pada posisi ini sekarang gitu. Jadi contohnya di antara sekian banyak penelitian yang meneliti tentang blended learning, penelitian saya ini justru tidak meneliti blended learning secara khusus, tapi ingin menyatakan bahwa blended learning itu tidak penting, misalkan begitu. Itu kan sangat tegas dan novelty-nya jelas begitu. Nanti itu di bagian atas, di bagian abstrak bawah itu dijelaskan tentang penelitian ini berguna bagi siapapun yang memberikan kritik terhadap blended learning. Itu saya sudah menarik, kira-kira gitu. Jadi itu ya Pak ya, apa poin penting dari kesimpulan penelitian kita. Ya, betul, terima kasih ya, Bapak. Terima kasih Bu Ulfi.
Oke, baik. Terima kasih Ibu Ulfi. Kepada seluruh peserta webinar kepenulisan ilmiah, kita masih buka 2 pertanyaan lagi. Jika ada dari peserta yang ingin menanyakan, silahkan bisa langsung bertanya kepada pemateri atau bisa dituliskan via chat. Saya tambahkan dulu Bu Reza. Ini Oh buat iya, teman-teman sekalian, silakan, Pak. para peneliti, ini saya akan bagikan link. Nah, saya mohon izin share screen ini. Iya, Pak, Saya silakan. buka ini. Apakah Bapak Ibu sekalian pernah masuk ke website ini? Saya tanya ini. Pernah, Pak? Bapak Ibu semua para peserta sudah pernah masuk ke website ini? Saya belum. Ya, mulai dari sekarang Bapak Ibu yang punya niat untuk ke Scopus atau ke jurnal-jurnal terindeksasi yang tinggi-tinggi, Bu, sekarang stylenya semua itu utamanya yang menggunakan referensi apa ya, dari Asosiasi Psikologi Amerika itu sudah menggunakan JARS ini, Jurnal Article Reporting Standard. Jurnal Article Reporting Standards ini akan menjelaskan, akan membantu Bapak Ibu sekalian untuk bagi yang penelitiannya kuantitatif, template-nya kayak gini. Yang kualitatif, template-nya bisa diambil di sini. Yang penelitiannya gabungan atau mix method juga mengambil dari sini. Ini sudah ada contoh yang dibuatkan oleh APA. Susunan-susunannya contohnya, ini kalau saya klik yang kualitatif research misalkan. Ini nanti akan dijelaskan. Nih, untuk yang meta analisis langsung kan terjawab kan pertanyaan Bu Asifa kan? Nih, meta analisis ada petunjuknya di sini. General Qualitative Reporting Standard juga langsung ada di sini. Gimana kira-kira? Ya, mulai nanti coba diotak-atik diotak-atik website ini, taman ini insya Allah bermanfaat bagi teman-teman untuk membuat sebuah tata urut tentang laporan penelitian. Terus bagaimana dengan template penelitiannya dimaksud Pak? Penuhi saja item-item sesuai dengan petunjuknya JARS, baru nanti disesuaikan dengan template di mana artikel kita akan dikirim pada jurnal mana. Begitu. Itu. Kira-kira gitu Bu Reza. Terima kasih. Oke, baik Pak. Tambahan yang sangat luar biasa sekali ya terkait dengan apa style itu, mungkin kita bagi mahasiswa mungkin itu untuk pengetahuan itu mungkin belum kita tahu dengan baik mungkin ya terkait dengan untuk apa style itu, mungkin karena ada penjelasan dari Bapak tadi, semoga di sini seluruh peserta webinar penulisan ini dapat bisa belajar dari hal tersebut, karena kita ya seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, karena ada juga sebagian dari teman-teman yang melanjutkan pendidikan S2 mungkin tujuannya nanti untuk menjadi sebagai tenaga pendidik di perguruan tinggi, alangkah lebih baiknya sudah melakukan riset-riset mulai dari sekarang untuk membuat track record dari risetnya tersebut. Mungkin masih ada lagi pertanyaan. Ini Pak. Daftar jurnal. Iya. Ada yang bertanya via chat Pak dari Pak Alvin, daftar jurnal internasional yang kaitannya dengan ekonomi Islam. Ya, itu membukanya di sini Pak Alvin. Bentar saya bukakan. Nanti masuknya ke jurnal ini Pak Alvin, ke website ini Pak. Website Skimago JR ini Pak. Skimago Journal Rank SJR ini. Masuk ke sini, nanti dicari saja di dalam sini jurnal ranking kira-kira negara mana, nanti di dalam itu baru terbuka informasi tentang subjek apa yang akan kita pilih. Itu tersedia informasinya dari jurnal Scopus Q1 sampai dengan jurnal Scopus Q4, atau belum punya kuartil Scopus tapi sudah memiliki H indeks yang tinggi. Gitu. Apakah guru boleh submit paper? Boleh Bu. Ke jurnal mana aja boleh Bu. Nggak ada masalah Bu. Malah justru
saya di jurnal pedagogi atau di jurnal yang lain gitu, saya kebetulan ada beberapa jurnal yang saya kelola itu banyak partisipasi teman-teman guru yang mengirim artikel, dan PTK yang dikirim guru itu memang cukup banyak Bu, dan itu bagi pengelola jurnal agak repot gitu karena banyak sekali Bu, banyak sekali. Jadi jangan khawatir Bu, pesaingnya banyak, Ibu tidak sedang sendirian Bu. Banyak ya. Silakan itu Bu Intan untuk nanti ngirim artikel ke jurnal kami juga boleh Bu. Itu bahkan di kami itu jurnal dari Muhammadiyah mana gitu di Jawa Barat, lupa saya nggak sebutkan lah. Terus ada lagi nanti dari guru di SMK di Jawa Timur itu juga banyak, guru SD di Jogja begitu banyak sekali kirim. Oke, baik. Terima kasih Pak Alim. Ini ada satu lagi pertanyaan Pak Alim yang kebetulan ya, ini ada pada chat di WA saya. Ini pertanyaannya dari Ibu Eliza, yaitu terkait dengan bagaimana cara kita membedakan antara jurnal predator. Karena pada saat sekarang ini kan tuntutan perguruan tinggi itu harus menulis jurnal. Jadi banyak juga kita lihat di luar sana itu ada jurnal-jurnal predator. Itu bagaimana cara kita membedakannya Pak? Agar nanti kita tidak salah masuk jurnal. Ternyata kan nanti kita masuknya ke jurnal Sinta, ternyata jurnal itu predator. Jadi itu bagaimana cara membedakannya, Pak? Ya, ini pemahaman tentang predator menurut saya Bu ya. Pertama ya, kalau yang kita takutkan adalah jurnal kita kirim artikel, terus nanti dia minta bayaran besar, ternyata jurnalnya nggak terbit-terbit. Terus kita sebut dia dengan sebutan jurnal predator. Itu bisa masuk kategori itu Bu. Jadi yang dimaksud dengan jurnal itu yang semacam itu. Ada kalanya dari sisi pengelola jurnal itu, contoh saya sebagai pengelola jurnal. Sekarang jurnal akreditasi. Apakah mungkin tahun depan pada saat tertentu saya akan kehabisan masa akreditasi saya? Jawabannya iya. Bisa saja pada saat sebulan lalu ia masih ada di dalam skema jurnal rank tadi itu masih termasuk sebagai jurnal Scopus dengan kuartil Q3 atau Q4, tapi bulan depan namanya sudah tidak muncul karena Scopusnya sudah dicabut karena tidak memenuhi standar tata kelola lagi. Apakah hal demikian itu kita menyebut dia jurnal predator? Bisa saja kita sebagai konsumen tentu menyebutnya dia ngiklankan Scopus kok nyatanya dia tidak Scopus. Itu kan kita merasa dibohongi. Tapi bagi sisi pengelola jurnal itu sebenarnya sedang mengalami musibah begitu. Dan menurut saya barang siapa yang menolong orang yang dalam kondisi kesusahan ya, maka dimudahkanlah jalannya gitu. Jadi itu situasi yang dihadapi, situasi dua sisi yang berbeda nanti cara pandangnya. Memang ada lagi nanti begini, untuk membuat sebuah jurnal itu agar dia mudah terakreditasi tentu dia harus mencari tulisan yang bagus-bagus. Kalau Ibu Bapak membuat sebuah jurnal baru berdiri, tentu belum banyak orang yang terpublikasi dengan jurnal kita. Salah satu yang saya lakukan adalah membeli tulisan atau mengundang penulis-penulis terkenal, penulis hebat untuk masuk ke jurnal kita. Kalau kita belum bisa, tentu yang kita lakukan adalah minta tulisan sana sini agar tulisan orang masuk, kan begitu langkah. Kalau itu juga terkategori predator juga tidak apa-apa dikatakan predator. Tapi yang paling penting yang ketiga, bagaimana caranya agar kita mengetahui itu jurnal kategori yang resmi ataukah tidak adalah berdasarkan dengan updating pada skema jurnal rank. Jadi skema jurnal rank saja itu yang saya unggah ke Bapak Ibu itu adalah informasi tentang daftar jurnal internasional di bidang pendidikan tahun 2021 saya downloadnya, tapi yang keluar tahun 2019. Artinya dia belum melakukan rapi-rapi lagi di tahun ini. Gitu. Jadi itu masih kategorinya jurnal-jurnal itu. Memastikannya tentu kita melakukan pengecekan secara ganda, yaitu pemeriksaan dari skema jurnal rankingnya termasuk, buka website resminya, terus baca indeksasinya. Kalau masih nggak puas, langkah ketiga, cek di Scopus. Jurnal ini masuk tidak dalam jurnal yang terindeks oleh Scopus. Maka ketemulah jawabannya dia predator apakah tidak. Terus tidak perlu ada pertimbangan yang keempat, enggak, yaitu pertimbangan yang agak rasis biasanya, terus menyebut kalau jurnal India itu banyak yang predator. Jangan begitu. Jadi tidak ada hubungan antara asal negara dengan kecenderungan predator atau tidak pada sebuah jurnal. Siapa saja berpotensi melakukan itu, dan
Saya tadi kasihkan dua sisi, yaitu dari dua sisi, satu sisi penulis dan satu sisi pengelola jurnal, itu cara pandang terhadap predator itu. Terima kasih Bu Reza. Oke, baik Pak Alim, terima kasih. Karena kita masih ada waktu lagi Pak Alim, ini untuk penyampaian materi Pak Alim itu sampai pukul 11.55. Jadi ini masih ada pertanyaan lagi Pak Alim, masih boleh kita lanjut diskusi Pak? Silakan Bu, sampai jam 12 saya oke kok. Oke, baik. Terima kasih Pak Alim. Ini ada pertanyaan Ya. dari Ibu Umu Salamah, yaitu pertanyaannya jika kita sudah ada artikel dan punya target harus terbit bulan sekian, kira-kira prosesnya lebih berpeluang terbit dan lebih cepat terbit yang mana? Antara ikut international conference atau di submit jurnal? Pertanyaannya ada via chat Pak, bisa dilihat juga. Itu perbedaan waktu itu tidak bisa diperkirakan gini Bu. Jadi pengelola conference dulu, contohnya pengelola konferensi internasional. Pengelola konferensi internasional itu pada saat ia mengirim kontrak atau mengirim permohonan kepada lembaga penerbit proceedingnya, baik itu kemana saja begitu, terindeks atau tak terindeks begitu, itu akan ada surat perjanjian kapan Anda mengirimkan seluruh artikel kepada kami sebagai penerbit. Maka informasi itu akan menjadi dasar bagi si panitia bagian proceeding, bagian artikel proceeding untuk mengumpulkan sampai tanggal berapa dan mengedit sampai tanggal berapa. Kemudian nanti pada saat itu ada lagi pertanyaan di bawahnya. Setelah naskah kami terima dan kami olah, kami akan melakukan ini. Tanggal berapa Anda ingin kami mengumumkan informasi pertamanya? Kemudian tanggal berapa saya bisa menerima kembali revisi keduanya? Semua aturan penanggalan itu menjadi kesepakatan dalam kontrak oleh si panitia proceeding seminar internasional dengan penerbitnya itu. Maka kalau ia cepat menulisnya, maka cepat hasilnya, cepat kerjanya juga cepat hasilnya. Nah, ini yang saya maksud dengan cepat kerja, Bu. Cepat kerja dimaksud adalah artikel yang masuk pada proceeding internasional itu terkendala dengan satu. Saya pengalaman jadi panitia seminar internasional di bagian proceeding. Terkendala dengan perasaan enak tidak enak dengan siapa yang mengirim jurnal. Contohnya, andai karena Bapak Ibu semua di forum ini tahu bahwa saya adalah panitia pada sebuah seminar internasional terakreditasi internasional, terindeks Scopus misalkan, saya percaya akan banyak yang mengirim WA kepada saya, Pak Alim minta tolong ya naskah saya, Pak Alim ini ya. Kemudian si Pak Alim ini karena tidak tegas, akhirnya dia tidak enak untuk menolak. Gara-gara dia tidak tegas untuk menolak, atau dia under pressure karena dia di bawah tekanan struktur, maka ia akan memperbaiki artikel itu dengan susah payah bersama timnya. Artikel yang dikirim tidak sesuai tidak sesuai template harus diperbaiki menjadi sesuai template. Nanti dipulangkan lagi karena gara-gara belum referensinya belum menggunakan aplikasi Mendeley misalnya. Itu dipulangkan lagi atau dikerjakan sendiri. Langkah-langkah semacam itu yang biasanya menunda sebuah panitia seminar internasional untuk mengerjakannya lebih cepat. Maka hal itu bisa dilakukan kalau standar jumlah artikel yang dimiliki panitia seminar telah memenuhi syarat. Biasanya panitia itu akan lebih tegas untuk membuang artikel mana yang tidak cocok. Begitu dia jatah 50 akan dikirim 51 yang datang dan artikel ke-51 itu tidak tertib, pasti akan dibuang, walaupun kenal, kira-kira begitu. Tapi selagi belum sampai 50, dia akan mengangguk aja itu. Kalau nggak 50, sebab dia akan melanggar kesepakatan dengan penerbit internasional yang akan menerbitkan proceedingnya. Kira-kira demikian. Nah, berapa lama waktu kerjanya relatif? Pengalaman saya sejauh ini biasanya menunda antara begitu akhir hari seminar sampai dengan dikirimkan itu jarak paling cepat yang pernah kami ambil itu jaraknya 2 bulan. Untuk jumlah artikel 50 artikel. Kalau artikel yang kita pilih itu jumlahnya lebih dari itu, maka biasanya kita akan menggunakan waktu yang lebih panjang lagi. Itu kira-kira demikian, Bu. Sementara sebuah jurnal itu hanya punya peluang terbit setiap bulan selama 1 tahun. Kira-kira kesanggupannya demikian. Kayaknya terbit sepanjang tahun itu artinya terbit setiap bulan, 1 kali tanggal terbit
pada setiap bulan, artinya 12 kali terbit. Dalam 12 kali terbit itu, dia akan memuat berapa banyak jurnal, berapa banyak artikel. Kalau jurnal yang jumlahnya besar seperti itu, terindeks pula, saya yakin jumlah pengirim artikel ke dalam jurnal itu, kepada jurnal itu akan banyak. Maka dari itu penerbit jurnal pasti akan melakukan sistem tumpuk artikel. Artikel dikirim bulan Februari, Januari, berapa saja itu akan ditumpuk untuk diseleksi. Nanti mana yang sudah selesai diseleksi akan masuk otomatis ke bulan yang paling dekat. Dan disitulah dia menjadi tidak bisa diprediksi. Itu pada tata kelola yang saya kenal dan itu yang saya ketahui. Walaupun dari saya membaca jurnal-jurnal dengan kuartil 1, Scopus kuartil 1, itu ada yang menetapkan kalau jangka waktu dalam pemeriksaan ini adalah 3 bulan, informasi dalam 4 bulan, dan akan diterbitkan dalam 6 bulan. Ada yang demikian, Bu. Saran saya, kita membutuhkan waktu kurang lebih 6 bulan untuk mempersiapkan sebuah artikel dari dikirim sampai terbit di jurnal Scopus itu. Untuk Scopus dengan kuartil yang paling tinggi. Demikian, Bu Melani. Oke, baik. Mungkin sudah terjawab juga ya, Pak ya, pertanyaan yang terakhir dari Ibu Melani. Mungkin Pak Alim, karena waktu juga sudah menunjukkan 11.53, mungkin kami di sini minta closing statement nih dari Pak Alim biar teman-teman di sini pada semangat untuk menulis jurnal. Karena di sini memang rata-rata semuanya adalah mahasiswa pasca sarjana. Silakan Pak Alim. Ya, pesan saya untuk memotivasi itu kita harus mengecek seberapa terkenal kita melalui pemeriksaan Google. Masuk ke halaman google.com, kemudian ketik nama kita. Kalau yang keluar tuh masih akun Twitter, akun Instagram, akun Facebook, maka ternyata kita tidak siapa-siapa di antara akademik itu. Tapi begitu itu diklik langsung muncul Google Scholar, maka perhatikan jumlah dokumen yang Anda miliki di dalam itu. Itu akan menunjukkan kewibawaan kita. Punya dokumen banyak, tapi nanti nggak ada yang kutip. Itu juga kita bisa sedih. Maka dari itu, perbanyak dokumen agar kemungkinan kita menjadi lebih terkenal. Setelah itu yang kedua, masuk ResearchGate. Semua peneliti, semua scholar bertemu dan selain mereka bertukar konsep, mereka juga seringkali bertukar pekerjaan proyek penelitian. Bagi saudara-saudara atau yang berminat untuk bekerja pada sebuah proyek penelitian, barangkali di sana juga akan ada informasi dan bagi bertukar buku juga di sana sangat mudah. Contohnya saya punya pengalaman bertemu dengan beberapa profesor dari Amerika, saya sebut satu nama Pak John Cummings contohnya, tentang pemberdayaan masyarakat. Beliau banyak sekali memberikan buku kepada saya berupa PDF hasil penelitian beliau ketika ada di Bandung tahun 82 bekerjasama dengan IKI Bandung pada saat itu di PLS. Saya beruntung sekali dan itu pertemuan akibat ResearchGate. ResearchGate juga akan mampu mendongkrak berapa banyak Google Scholar. Kalau hanya Google Scholar penelitian kita diupload lewat library kampus kita, barangkali orang nggak ngecek-ngecek ke library kita. Tapi kalau ResearchGate, orang pasti membuka. Insya Allah kita akan meningkat karir menulis dan penelitiannya dengan melihat sudah sejauh mana pencapaian kita di dunia maya. Demikian Bu Reza, dan salam hormat untuk teman-teman sekalian. Kalau besok masih ada materi saya, kita bertemu besok tentang penggunaan aplikasi Mendeley. Gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Alim Harum Pamungkas, pemaparan dan diskusi yang sangat luar biasa sekali yang sudah sangat membuka wawasan kami di sini para mahasiswa yang memang sangat berjuang sekali rasanya untuk bisa menulis jurnal dan bisa juga tembus di jurnal terakreditasi ataupun bahkan Saya dapat cerita tentang susahnya sekolah di UPI itu. Iya begitu. Iya, terima kasih Pak Alim Harum Pamungkas atas pemaparan materinya. Saya selaku moderator Reza Gusmandi izin pamit dari hadapan peserta semua. Setelah ini saya akan menyerahkan langsung kepada MC Terafika. Sebelumnya saya minta maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya Reza Gusmandi, mohon maaf pamit dari hadapan Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pamit. Terima kasih Teh. Bapak, Ibu, serta seluruh peserta webinar yang kami hormati, acara selanjutnya yakni penyerahan sertifikat secara simbolis dari panitia kepada Bapak Alim Harun Pamungkas SPD MPD
Setelah itu akan langsung dilanjutkan dengan agenda foto bersama pemateri. Kepada panitia, kami silakan. Untung saya bajunya juga kuning ini. Ya Pak, senada Pak. Iya. Mungkin untuk sesi selanjutnya itu foto bersama, mohon dibantu Kang Azari. Ya, siap. Untuk sesi foto bersama dimohon Akang Teteh, Ibu Bapak sekalian on-cam ya. Nanti saya bantu di absen satu persatu slide-nya. Oke. Siap Kak Azari? Oke. Slide 1 siap ya. 1, 2, 3. Oke, tahan. Siap, slide 2. 1, 2, 3. Siap, slide 3. 1, 2, 3. Oke, slide terakhir ya. 1, 2, 3. Siap, sudah. Terima kasih Akang Teteh. Bapak sekalian. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ali. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat membawa manfaat bagi kita Amin ya semua. rabbal alamin. Terima kasih banyak. Saya pamit ya. Assalamualaikum. Iya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Alim. Acara selanjutnya yakni akan diumumkan 4 orang pemenang door prize dari sesi tanya jawab pada webinar kali ini. Langsung saja untuk pemenang pertama atas nama Intan Prawita Dewi, yang kedua atas nama Bapak Ismail Marzuki, yang ketiga pada sesi tanya jawab kedua atas nama Asifa Al-Mufida, kemudian yang keempat atas nama Ummu Salamah. Dan selanjutnya panitia akan menghubungi para pemenang untuk kepentingan pengiriman hadiah berupa pulsa elektronik. Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, alhamdulillahirabbil alamin, akhirnya seluruh rangkaian acara hari ini telah kita lalui bersama. Semoga acara ini senantiasa membawa manfaat untuk kita semua dan membawa pada masa depan yang lebih gemilang. Selamat siang dan sampai jumpa esok hari pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat melalui link Zoom yang sama. Akhir kata, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Jangan lupa link itunya ya, absensi mohon diisi.